Bapak Ibu para ulama yang kami hormati, acara selanjutnya atas sambutan dari Ketua Alumni Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yazid M. Ali. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kata-kata penghormatan kami tumpahkan kepada pembicara yang telah lalu. Terima kasih kami ucapkan kepada protokol dan juga kepada abunya pimpinan Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan atas sambutan pada malam yang berbahagia ini. Adapun yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah bahwa pada bulan November, yaitu tepatnya pada tanggal 3 November 2019, itu berkumpul seluruh alumni Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok dari sejak berdirinya Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok ini, yaitu kalau nggak salah 1989, itu sudah memiliki beribu-ribu alumni. Hingga saat ini setiap tahun selalu mengeluarkan alumni, mengeluarkan kader-kader pendidikan yang besar, sehingga dengan inisiatif beberapa orang teman dari kalangan alumni, maka pada tanggal tersebut 3 November 2019 diadakanlah perkumpulan untuk mengadakan ikatan, sebuah organisasi ikatan keluarga alumni santri Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok, yang tujuan daripada ikatan ini yang telah dirumuskan di dalam anggaran rumah tangga atau anggaran dasar ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama alumni Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok, yang dimana bahwa karena alumni ini sudah berpuluh-puluh tahun tamat, sudah berpuluh-puluh tahun menimba ilmu di Pondok Pesantren, dan juga terkadang sebagian yang sudah berkarir, ada yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren, ada yang menjadi PNS, TNI, Polri, ada juga menjadi pebisnis, ada juga menjadi wartawan dan lain sebagainya, sehingga terkadang mereka lupa dengan Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok. Berpuluh-puluh tahun mereka tidak hadir, tidak datang ke Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok ini. Tapi sebagian, bukan semua, sebagian tetap hadir. Oleh karena demikian, maka untuk mempersatukan seluruh alumni ini kembali, dibentuklah organisasi yang disebut nama organisasinya Ikatan Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren Bagus Selamat Batu Korok
itu di dalam spanduk ada logo yang telah dibuatkan kami sepakati. Dan alhamdulillah terpilih saya sebagai ketua ikatan alumni tersebut dengan masa jabatan selama 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun kemudian saya akan diusia untuk pemilihan kedua. Apakah ketua yang lama kembali naik atau ketua yang baru yang terpilih? Diberikan 2 periode. Banyak tujuan daripada ikatan yang kuat. Selain silaturahmi juga kami berkeinginan supaya alumni ini mampu untuk mendirikan pesantren, walaupun hanya setingkat pada pengajian umpamanya, walaupun hanya setingkat TPA umpamanya. Ini kembali kita dukung. Setelah kami berkomunikasi dengan pimpinan pada satu orang yang yang sekarang beliau sangat mendukung, sehingga kami sampaikan ada sekolah yang ingin diberikan kepada pesantren. Bagaimana menurut dia? Kita dukung. Kemudian ada juga program yang akan kami buat seperti latihan memanah bagi umat Islam. Ini perlu bagi kita, latihan memanah itu sangat perlu. Selain dianjurkan langsung untuk sekarang ini, kita sebagai umat Islam juga harus mempunyai keahlian di bidang tembak-menembak walaupun hanya sekedar panah. Karena tidak tahu kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga perlu kita yang kita buat. Dan lain sebagainya yang tidak mungkin saya sampaikan di dalam pertemuan yang singkat ini. Lalu yang perlu saya sampaikan lagi, syarat-syarat keanggotaan. 1. Setiap orang yang pernah tercatat atau bersekolah melalui pondok pesantren Nusantara Guru, semua bapak dan ibu yang pernah belajar di pondok pesantren ini, walaupun tidak lulus, bisa masuk ke anggota, bisa masuk ke dalam ikatan ini. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Walaupun dia hanya menimba ilmu kayak 1 bulan di pondok pesantren, walaupun namanya dia tidak lulus, sebagaimana yang sudah kami musyawarahkan itu. Jadi bapak dan ibu yang merasa pernah belajar menjadi santri masuk ke dalam organisasi ini, akan kita kembangkan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, setiap keluarga atau istri dari alumni ini termasuk. Karena dimasukkan oleh teman-teman, jangan hanya santrinya, alumninya aja, tapi istrinya juga, keluarganya juga. Baik, kita masukkan. Jadi ibu juga kabur dalam organisasi ini. Kemudian setiap orang yang pernah belajar menimba ilmu di pondok pesantren Nusantara Guru, bukan hanya sebagai santri. Pengajian malam Kamis, pengajian yang lain bisa bergabung. Kita upayakan apa yang bisa kita lakukan. Karena saya yakin kalau kita berjamaah, segala program yang akan kita buat akan berjalan. Umpamanya kami butuh panah. Siapa dari kata-kata ini yang mau menyuarakan panah? Kami dengar. Untuk nanti kita berlatih panah bersama-sama. Dan lain-lain yang disampaikan akan sampaikan baik melalui media ataupun melalui langsung secara lisan. Lalu di pasal 3, status anggota. Anggota biasa yaitu lulusan atau mereka yang pernah tercatat atau bersekolah melalui pondok pesantren Nusantara Guru. Ini anggota biasa yang akan bisa jadi ketua dan sebagainya. Kemudian anggota luar biasa
Karena nanti insya Allah juga ada program kami pengajian minimal sekali sebulan seluruh alumni kumpul di Pondok Pesantren ini mengadakan pertemuan pengajian berdalam ilmu agama. Mungkin ada anak dan anak daripada bapak dan ibu dulu pernah Pondok Pesantren dulu mungkin tidak pandai, tapi karena alih sudah lupa, tidak tahu lagi berapa tradisi namanya, tidak tahu lagi tentang masalah salat atau tasbih, nanti akan kembali diulang di sini. Jadi oleh karena demikian maka perlu kami apa itu seluruh alumni Pondok Pesantren bersama Betul untuk mendukung kegiatan ini. Mari kita bersatu, mari kita memberikan simulasi pikiran, saran, nasihat, sama-sama kita kembangkan organisasi ini yang insya Allah tujuannya banyak. Selain tujuannya untuk Pondok Pesantren juga kepada diri kita dan juga kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan kiranya yang baik daripada alumni ini dapat tercapai sehingga kita apapun program yang kita canangkan dapat kiranya terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik dan tidak kurang diberikan kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para ulama yang kami hormati, acara selanjutnya pengumuman pemenang perlombaan santri baru Salafatul Maram yang akan disampaikan oleh Ustadz Kamidin SKD. Kepada Ustadz Kamidin, waktu dan tempat kami persilakan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan panitia bagian konsumsi. Kami persilakan untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pemenang perlombaan dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya. Pada hari Selasa 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dari 11 Desember 2019 Masehi, para Dewan Hakim memutuskan pemenang juara 1 dalam cabang tilawatil Quran dengan nilai 85 dengan nomor MPP 03 jatuh kepada dari kami yang bernama Santika. Juara 2 dengan nilai 82 dengan nomor MPP 08 jatuh kepada dari kami yang bernama Rama Jansa. Juara 3 dengan nilai 75 dengan MPP 09 atas nama Sahyana Alwi. Pemenang perlombaan cabang Qiraatul Butuh yaitu Kitab Fathul. Juara 1 diraih oleh nomor MPP 013 dengan nilai 79,6 atas nama Adian. Juara 2 dengan jumlah nilai 78,6
dengan nomor NPP 011 atas nama Sinta Panaya. Juara 3 dengan nomor NPP 04 dengan meraih nilai 76,6 atas nama Sofyan Aramuliana Dewi.